Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Vivi Amelia Nola ingin membahas mengenai garis pangkal, laut teritorial, dan zona tambahan. Yang pertama ada garis pangkal. Pengertian dari garis pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah garis air rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan datum hidrografis yang berlaku pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya. Selanjutnya ada macam-macam garis pangkal. Macam-macam garis pangkal itu tersendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai ketika air surut yang mengikuti liku pantai pada mulut teluk yang luasnya tidak kurang dari 24 mil. Yang kedua, ada garis pangkal lurus, yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik pangkal berupa titik terluar dari pantai pulau di depannya. Yang ketiga, ada garis pangkal penutup, yaitu garis pangkal yang dipergunakan untuk menutup mulut teluk. Yang keempat, ada garis pangkal kepulauan lurus, yaitu garis yang lurus menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau terluar. Nah, penetapan garis pangkal dalam hukum Indonesia itu ada dibagi atas beberapa. Yang pertamanya yaitu Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Hindia Belanda tahun 1939. Di wilayah perairan Indonesia dimulailah pengaturannya sejak zaman penjajahan Belanda melalui Territorial Zee and Maritime Treaty Ordonansie atau TZMMKO yang dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1939. Peraturan ini masih dipakai di Indonesia sampai saat ini. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. TZMKO adalah ordonansi atau undang-undang tentang laut teritorial dan lingkungan maritim Indonesia yang menetapkan antara lain bahwa laut teritorial Indonesia adalah jalur yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil dari garis air terendah, pulau-pulau atau bagian pulau yang merupakan wilayah daratan Indonesia. Dengan demikian, wilayah perairan Indonesia meliputi jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Yang kedua ada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pada tahun 1957, pemerintahan mengumumkan mengenai wilayah perairan negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Deklarasi Juanda sebagai peletak aturan pertama mengenai hukum positif tentang laut di Indonesia. Deklarasi Juanda menyebutkan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu, lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dalam sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan bangsa negara Indonesia. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia atau Perpu Nomor 4 Tahun 1960 ini yang merubah cara penarikan garis pangkal dan lebar laut Indonesia. Perpu ini memberikan kekuatan hukum kepada Deklarasi Juanda yang merupakan pernyataan sepihak pemerintah tentang wilayah perairan Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Undang-undang ini telah dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan hukum internasional yang baru melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Perpu nomor 4 ini yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional sebagaimana ditetapkannya dalam Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1958. Pada akhir 1982, disepakatilah suatu perjanjian baru yang mengatur tentang
berbagai kegiatan di laut dalam bentuk perjanjian internasional yang komprehensif, yaitu United National Convention of the Law of the Sea tahun 1982 atau yang disebut dengan UNCLOS. Yang keempat, adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS tahun 1982. Undang-undang ini merupakan implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional suatu negara. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini tentang pengesahan UNCLOS tahun 1982, maka Indonesia telah terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Nah, selanjutnya yang keenam, ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. Pemerintah menurut Pasal 2 PP Nomor 38 Tahun 2002 ini dapat menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial. Penarikan garis pangkal kepulauan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal lurus, dan garis pangkal biasa. Penarikan garis pangkal kepulauan terdapat pada bab 2 undang-undang ini. Garis pangkal lurus kepulauan dijelaskan bahwa A. Di antara pulau-pulau terluar dan karang kering terluar Kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis pangkal lurus kepulauan. Yang B. Garis pangkal lurus kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar pulau-pulau terluar dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada garis air rendah pada titik terluar karang kering yang lainnya yang berdampingan. Yang C. Panjang garis pangkal lurus kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali bahwa 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal lurus kepulauan dapat melebihi kepanjangannya tersebut hingga maksimum 125 mil laut. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 2, Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berarti segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau pulau-pulau yang termasuk daratan NKRI dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral tidak dari wilayah daratan negara Republik Indonesia itu sendiri, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, di mana laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan laut teritorial. Pengertian dari laut teritorial itu sendiri adalah laut kewilayahan atau perairan teritorial, yaitu wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Istilah dari laut teritorial ini dan perairan teritorial kadangkala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana negara memiliki yurisdiksi termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen berpotensi. Nah, selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Pasal 2, Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berarti segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau pulau-pulau yang termasuk daratan NKRI dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral tidak dari wilayah daratan negara Republik Indonesia itu sendiri, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, di mana laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan laut teritorial. Pengertian dari laut teritorial itu sendiri adalah laut kewilayahan atau perairan teritorial,
yaitu wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Istilah dari laut teritorial ini dan perairan teritorial kadangkala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana negara memiliki yurisdiksi termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen berpotensi. Cara menentukan garis batas laut teritorial itu, yang pertama, menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa ayat 1, dalam hal pantai, Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan sebaliknya. Garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya penetapan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara perbedaan dengan ketentuan tersebut. Yang kedua, menurut pasal 83 UNCLOS tahun 1982 menetapkan bahwa penentuan batas landas kontinental antar negara dengan pesisir yang berhadapan atau berdekatan akan dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan hukum internasional dengan tujuan mencapai suatu penyelesaian yang pantas. Selanjutnya kita masuk pada materi zona tambahan. Zona tambahan itu sendiri adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara, pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Perkembangan zona tambahan. Perkembangan zona tambahan ini berasal dari Hovering Act dari UK yang mencegah penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Tahun 1736 sampai 1876 belum ada praktik dua negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Nah, selanjutnya perselisihan Spanyol versus Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Zona custom atau zona kebiasaan itu mengikuti dan tunduk pada dua pengecualian. Yang pertama, doktrin konstruksi kehadiran untuk melepas prisoner, dan yang kedua doktrin tentang pengejaran, yaitu pengejaran seseorang yang melanggar hukum. Zona tambahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Indonesia. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Nah, untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan ini yang diperlukan yaitu untuk mencegah pelanggaran dan yang menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial. Nah, selanjutnya ada kewenangan negara pada zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama yaitu mencegah pelanggaran peraturan atau regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di dalam laut teritorialnya. Yang kedua itu ada ketentuan serupa juga dengan pasal 33 UNCLOS tahun 82 dengan rumusan yang sedikit berbeda, yang mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam bidang bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut yang mana dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya itu.
Selanjutnya ada tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam Undang-Undang ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan ini, yang mana tidak boleh melampaui dari 12 mil diukur dari garis pangkal. Berarti zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil saja, dan sudah tidak berlaku lagi bagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut tahun 82, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Berikut ini ada beberapa hal yang memperjelas tentang letak zona tambahan itu. Yang pertama yaitu tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. Yang kedua, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Yang ketiga, oleh karena zona laut selebar 12 mil itu diukur dari garis pangkal merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil laut. Itu diukur dari garis atau batas luar laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar berbatasan dengan laut teritorial. Yang terakhir ada pada zona tambahan, negara pantai Hana memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi Hukum Laut tahun 82. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial, di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatannya sepenuhnya dan hanya dibatasi hak damai. Nah, sekian dari saya presentasi mengenai beberapa materi tentang laut Indonesia. Sekiranya bisa membantu teman-teman ya dalam belajar dan menambah literasi teman-teman juga. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you for watching. Bye-bye.